Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya, akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah berkata demikian? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dengan itu pula banyak orang yang mendapat petunjuknya. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 26. As-Suddi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik ketika Allah membuat dua perumpamaan bagi orang munafik yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 17 dan ayat ke-19. Mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur itu membuat perumpamaan seperti itu? Atas pertanyaan orang-orang munafik itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Baqarah ayat 26 ini yang menyatakan bahwa Allah tidak merasa malu membuat seekor nyamuk sebagai perumpamaan bagi kehidupan umat manusia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, adapun perumpamaan nyamuk bagi perilaku kehidupan manusia antara lain yaitu: pertama, nyamuk merupakan hewan yang sangat mengganggu. Kebiasaan nyamuk adalah mengganggu orang, terutama ketika orang akan beristirahat setelah lelah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sungguh betapa sangat terganggunya orang yang menginginkan suasana damai untuk beristirahat, tetapi terganggu kehadiran nyamuk dengan suara gaduh yang mendenging di telinga. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, tidak sedikit orang yang berperilaku sama seperti nyamuk ini, yang mengganggu kedamaian dan ketentraman orang lain, baik secara langsung maupun melalui media massa, menjadi provokator yang menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat yang sebenarnya sangat rukun, aman dan damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan secara umum dengan pernyataan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Lalu ada sahabat yang bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang menjadikan tetangganya tidak aman dari gangguan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, nyamuk menimbulkan penyakit, bahkan penyebab kematian. Di samping mengganggu orang yang sedang beristirahat, gigitan nyamuk juga bisa menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia, seperti penyakit malaria, demam berdarah, kaki gajah dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Raja Namrud salah satu contohnya adalah seorang raja yang sangat berkuasa pada waktu itu, wafat karena nyamuk ini. Jika tidak menimbulkan penyakit bahkan sampai mematikan, paling tidak gigitan nyamuk bisa menimbulkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit manusia. Dalam kehidupan sosial, orang yang berperilaku suka menyakiti orang lain, lidahnya tajam, menusuk sampai ke dalam relung hati yang sangat dalam dengan cara mengejek, menghina, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, merendahkan dan sebagainya, terutama kepada mereka yang berbeda pemikiran, kelompok dan partainya, dengan dalih untuk meraih dukungan dan simpati masyarakat. Hal ini seperti perilaku istrinya Abu Lahab yang kemana saja
digambarkan selalu membawa kayu bakar sebagai simbol yang selalu memanas-manasi orang lain, membuat isu, memfitnah, mencela dan mengumpat untuk merendahkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, nyamuk memiliki sifat sangat serakah. Ketika nyamuk mendapatkan kesempatan menggigit orang, maka akan menyedot darah sebanyak-banyaknya sampai perutnya membesar, bahkan melebihi kapasitasnya sendiri hingga mencelakakan dirinya sendiri. Manusia pun tidak sedikit yang berperilaku demikian. Ketika mendapatkan kesempatan dengan jabatan dan posisi strategis yang diamanatkannya kepadanya, malah disalahgunakannya posisinya untuk kepentingan pribadi dengan korupsi atau mengambil uang yang tidak berhak untuknya. Bahkan cara mengambilnya pun tidak tanggung-tanggung dengan jumlah yang fantastis, miliaran rupiah, dengan tanpa malu-malu hidup bergelimang harta, berfoya-foya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Perumpamaan seekor nyamuk yang nampaknya tidak bermakna apa-apa bagi kehidupan manusia, ternyata adalah sebuah pelajaran agar kita tidak mengikuti perilakunya yang tentu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.